Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Nama saya Muhammad Raffi Ramadhani, NPM 96. Jaringan saraf tiruan atau dalam bahasa Inggris disebut Artificial Neural Network adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologis, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Jaringan saraf tiruan mulai dilirik banyak kalangan karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sistem konvensional. Jaringan saraf tiruan mewakili pikiran manusia untuk mendekatkan diri dengan komputer dan bekerja selayaknya otak manusia. Keunggulan jaringan saraf tiruan ada 6, yaitu adaptive learning, kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berdasar atas data yang diberikan pada saat pembelajaran atau pengalaman sebelumnya. Self-organization, dapat membuat organisasi sendiri atau merepresentasikan informasi yang didapat pada saat pembelajaran. Real-time operation, dapat menghasilkan perhitungan paralel dan dengan device hardware yang khusus yang dibuat akan memberikan keuntungan dengan adanya kemampuan tersebut. Fault tolerance melalui redundant information coding, yaitu kerusakan pada bagian tertentu dari jaringan akan mengakibatkan penurunan kemampuan. Beberapa jaringan mempunyai kemampuan untuk menahan kerusakan besar pada jaringan. Kelebihan jaringan saraf tiruan terletak pada kemampuan belajar yang dimilikinya. Dengan kemampuan tersebut, pengguna tidak perlu merumuskan kaidah atau fungsinya. Ini adalah contoh soal yang kami bahas berdasarkan pada paper yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan untuk memprediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dengan menggunakan algoritma backpropagation. Tabel di sebelah kanan ini adalah variabel penentuan tingkat kepahaman siswa yang menjadi kriteria acuan dalam pengambilan keputusan pada penilaian CST. Ada 4 kriteria: pengetahuan, keterampilan, penilaian, dan beban kerja, bimbingan, dan konseling. Rata-rata dan keterangan serta berat. Data ini diambil pada SMK swasta Prama Arta Simalungun tahun pelajaran 2015-2016 yang terdiri dari 40 data. Masing-masing data memiliki 4 variabel dan 1 target. Data ini nantinya akan ditransformasikan ke sebuah data antara 0 sampai 1 sebelum dilakukan pelatihan dan pengujian menggunakan jaringan saraf tiruan metode backpropagation. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan MATLAB 6.1 aplikasi perangkat lunak. Sampel data baku 40 siswa akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Sebelum kita beranjak ke bagaimana cara memprosesnya, kita kasih tahu dulu pengertian dan alur algoritma backpropagation. Itu terdiri dari 3 tahap: feed forward, propagation dari array yang terkait, dan penyesuaian bobot. Langkah dalam algoritma backpropagation oleh Fawcett adalah inisialisasi bobot. Ketika dalam kondisi berhenti salah, lakukan langkah 2-9. Untuk pasangan training, lakukan langkah 3 hingga 8. Setiap unit input menerima sinyal input XI dan memancarkan sinyal kepada semua unit pada lapisan di atasnya. Kemudian langkah keempat, setiap unit menyumbangkan bobot nilai input, mengaplikasikan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output dan mengirim sinyal ke semua unit pada lapisan di atasnya. Langkah 5, setiap unit output menyumbangkan bobot sinyal input dan mengaplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal. Langkah 6, setiap unit output menerima pola target sesuai dengan pola training input, menghitung nilai error.
kemudian mengoreksi, menghitung nilai bias. Langkah ketujuh, setiap hidden unit menyumbangkan delta input data pada lapisan atas. Langkah ke-8, setiap unit output memperbarui bias dan bobot, kemudian setiap hidden unit memperbarui bobot dan bias. Langkah 9, tes kondisi berhenti. Ini adalah sampel data dari 40 data yang akan diolah. Arsitektur dalam pengelolaan algoritma ini itu digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dengan langkah pembelajaran feed forward. Jaringan ini memiliki beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan, keluaran, dan beberapa lapisan tersembunyi. Parameter menggunakan 4 variabel masukan, 1 lapisan tersembunyi dan 1 lapisan keluaran. Yang pertama, algoritma pelatihan menggunakan tahap inisialisasi untuk yang pertama, kemudian beranjak ke tahap aktivasi dengan menghitung keluaran setiap node, hitung nilai error, modifikasi, hitung bobot baru dengan rumus berikut. Kemudian tahap terakhir, proses prediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran. Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan nilai error dari hasil yang didapat. Jadi dari data tersebut diprediksi bahwa JST melakukan prediksi di atas 90% tingkat akurasi kebenarannya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah menambahkan hidden layer pada saat pelatihan dan pengujian bukan merupakan suatu hasil yang maksimal. Setelah dilakukan percobaan dalam proses pelatihan dan menggunakan software aplikasi MATLAB, model jaringan secara keseluruhan digunakan adalah 421, model 431, dan model 441. Dapat diperoleh hasil yang baik dengan berat MSE pelatihan terkecil adalah 421. Dengan model arsitektur 421 dapat melakukan prediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dengan menunjukkan performa di atas 90%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.